ini sama cerita tentang sejarah daripada golf itu sendiri. Jadi golok itu pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan Sunda atau Prabu Siliwangi itu merupakan senjata para raja. Jadi golok adalah senjata para raja tanah Sunda. Nah, itu ada keterangannya di dalam manuskrip Sunda kuno. Namanya manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian. Nah, dia ada di lembar ke-17. Ada di lembar ke-17, di mana di situ disebutkan bahwa golok adalah salah satu senjata raja dari tanah Sunda. Nah, itu ada tahunnya itu manuskrip itu, Pak. Jadi manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian ada tahunnya, yaitu Nora Catur Sagara Wulan atau tahun 1440 Saka atau tahun 1518. Jadi di abad ke-15 itu terakhir kitab Sangyang Siksa Kandang Karesian. Tapi di sebelumnya itu ada lagi namanya Sangyang Siksa Kandang Karesian juga, tapi dia nggak ada tahunnya. Dan itu diperkirakan lebih tua. Perbedaannya pada lembar ke-17 tidak ada kata-kata pedang, tapi tetap ada kata golok. Nah, itu sekitar era-era abad 12-13. Nah, jadi Siksa Kandang Karesian yang terakhir atau masa kerajaan Sunda terakhir, nah barulah di situ ditulis tahunnya, yaitu Nora Catur Sagara Wulan atau 1518, abad ke-15. Itu pada zaman Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda. Oh, Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang biasa Pajajaran, kita Pajajaran. kenal. Nah, itu dia. Jadi kalau kita browsing di Google, golok adalah senjata khas rumpun Melayu itu salah. Salah. Lalu golok adalah alat pertanian perkebunan, itu juga salah. Karena keterangan tentang golok aslinya ada di dalam manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian itu, yang berasal dari kerajaan Sunda atau era Pajajaran. Nah, itu ada di lembar ke-17. Sebutkan bahwa golok adalah senjata raja tanah Sunda. Oke. Sejarah dari awal kata golok itu adanya di manuskrip itu. Dijelaskan gitu ya, kalau klasifikasi ataupun macam-macam dari jenis golok itu ketika zaman kerajaan Sunda itu seperti apa itu? Nah, kalau untuk ada berbagai macam jenis golok. Nah, itu ada model golok tempur, golok untuk berperang. Terusnya ada golok untuk memotong atau pamencitan kita sebutnya. Lalu ada golok pamoroan, berburu, macam-macam golok. Tapi yang paling terkenal pada saat era kerajaan Sunda atau era Pajajaran atau era-era Banten Girang adalah golok yang modelnya candung. Dia jadi dari ujung menekuk ke bawah. Nah, jadi dulu golok candung itu Belanda memberlakukan hukuman 2 kali lipat dibanding golok biasa yang modelnya seperti ini. Nah, kalau ini salam nunggal namanya, jadi dari tajamnya itu ke atas. Nah, kalau candung itu dia ke bawah, dari sini kecil, nah di sini lebar, dia ke bawah. Nah, itu adalah senjata tempur, biasanya Banten yang punya, karena basis kerajaan Sunda terakhir adanya di Banten Girang. Jadi dia punya titik tumpu adanya di ujung. Ketika dia menghantam sasaran, nah dia bisa menyebabkan
daya destroyer 2 kali lipat dibanding golok biasa. Seperti itu. Selanjutnya nih Ki, kalau bisa dijelaskan, kita tahu ya bahwa golok ini apalagi dulu ketika zaman kerajaan, sekarang saja gitu ya, itu bagi sebagian orang termasuk di daerah Cioma sebetulnya yang ininya terlebih lah gitu, yang mengkoleksi golok-golok yang apa punya keramat gitu. Oh, betul. Punya keramat. Jadi Aki bisa menjelaskan mengenai kegaiban ataupun khasiat-khasiat ataupun kesaktian yang dari golok itu sendiri gitu. Oh ya. Jadi kita bahas di ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu golok Bantennya dulu ya. Siap. Karena kita ada di Banten, kita bahas golok Banten. Jadi golok Banten itu kalau untuk unsur gaib memang semua dibuat dengan ritual pasti. Seperti puasa, seperti tidak tidur, tarampu itu. Nah, justru ada di sini yang lebih menarik. Karena pada saat saya menguji sebuah golok Banten di laboratorium metalurgi ITB, itu mempunyai 10 unsur. 10 unsur material yang menurut saya pada saat zaman dulu itu sungguh langka. Yaitu salah satunya titanium. Jadi di situ ada silika, ada wolfram, ada mangan, dan titanium yang merupakan bahan dasar dari meteorit. Bagaimana mungkin semua unsur itu bisa menyatu ke dalam sebuah bersatu dan dijadikan sebuah villa, itu sungguh teknologi tempa yang luar biasa menurut saya. Mungkin ya itu mengandung unsur-unsur kejujuran dari para empu, kejujuran, keikhlasan, ritual, puasa, wirid siang malam. Nah itu, maka mereka berhasil membuat sebuah bilah golok yang luar biasa, yang menurut saya sangat mustahil bisa disatukan. Tapi pada kenyataannya di hasil laboratorium metalurgi itu, kenyataannya itu yang ada. Jadi ada 10 unsur material di dalam satu buah golok Banten. Ini sebelum golok Ciamas tadi. Iya. Bisa dijelaskan Ki, ketika sejarah, bukan sejarah sih, jadi diungkap bahwa salah satu kelebihan lah gitu ya, jadi keajaiban gitu. Betul. Itu contohnya ketika presiden pertama kita Bung Karno ketika mencabut senjatanya gitu. Yang waktu itu memang kalau di pelajaran sekolah kan keris namanya gitu. Tapi menurut Aki justru yang tertua ataupun yang pertama itu bukan keris tapi golok itu. Betul. Itu kan sudah kita maklumi ketika dicabut itu sampai turun hujan gitu. Betul. Itu kan ya salah satu keajaiban ataupun khasiat daripada golok itu sendiri gitu. Tapi berkawan seperti apa ini? Kalau ini agak menjurus ke pengalaman pribadi. Iya, siap. Tapi ya ini hanya sekedar sharing dari pengalaman saya. Saya punya sekitar 1.500 golok yang usianya di atas 500 tahun. Nah itu kita teliti, bahkan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar seperti itu, banyak sekali. Seperti yang tadi dibilang, ya golok itu mengapa saya sebut lebih tua dari keris, karena dinilai dari bentuknya aja sederhana, belum ada banyak arsitektur, belum ada. Jadi mungkin ini lebih tua golok ini karena bentuknya lebih sederhana daripada senjata yang lain. Seperti keris kan sudah berkelok-kelok. Jadi ini masih lurus, masih sangat primitif golok itu sebenarnya. Makanya kita ambil kesimpulan ini lebih tua. Lalu untuk golok yang mempunyai tuah atau isoteri itu, sebenarnya kalau saya lebih mengedepankan logika. Jadi ada golok yang mampu menghentikan aliran air aja.
Kalau tadi kan abang bilang keris dicabut, tahu bedek, Iya. hujan. Hmm. Nah itu memang itu bagian-bagian dari pusaka-pusaka langka dari para kolektor yang disembunyikan mungkin. Pasti ada itu, pasti ada. Kita juga ada sebenarnya, cuman kita sembunyikan juga. Itu golok yang bisa menghentikan aliran air. Nah, kenapa golok itu bisa menghentikan aliran air? Jawabannya sebenarnya simpel. Kalau saya lihat itu bukan dari unsur magicnya, bukan. Tapi unsur dari material. Sebagai contoh dari golok Banten biasa aja dia udah punya 10 unsur material yang pada saat zamannya itu langka. Bagaimana dengan golok seorang raja? Bagaimana dengan golok seorang pendekar yang sangat hebat? Mereka pasti menggunakan unsur material yang luar biasa. Salah satunya yaitu golok yang bisa menghentikan aliran air. Ketika kita tafsirkan ke dalam ilmu fisika, kita akan ingat ke dalam teori Nikola Tesla. Jadi ada seorang ilmuwan namanya Nikola Tesla, dia bisa mengatur aliran air. Dengan apa? Dengan frekuensi suara. Di mana suara di bawah 25 Hz air itu bisa mengalir ke atas. Seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan hal yang aneh kalau menurut saya. Tapi untuk zaman dahulu ya sungguh sangat luar biasa teknologi tempat seperti itu. Jadi bagaimana mungkin seorang empu bisa menyatukan frekuensi suara di bawah 25 Hz ke dalam sebuah bilah? Nah itu sungguh nggak masuk di akal, tapi ya ada kenyataannya seperti itu. Jadi pada frekuensi di bawah 25 Hz air itu bisa mengalir ke atas dengan resonansi suara, frekuensi suara. Dia bisa mengalir. Pertanyaannya gimana cara merekamnya tuh? Pertanyaannya ya itu, bagaimana mungkin seorang empu bisa merekam frekuensi 25 Hz ke dalam sebuah bilah? Gimana caranya? Ya dengan kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur pada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Ini ada cuman ya di masyarakat itu melalui jalur pertapaan berangkat ke satu tempat yang dikeramatkan, itu mereka melakukan semedi, melakukan pertapaan, dan hasil dari kegiatan itu mereka mendapatkan oleh-oleh. Dari mana datangnya gitu, tetapi ya bisa dikatakan ya suatu keajaiban itu. Akhirnya mereka keluar sendiri gitu, baik itu semacam golok ataupun apa gitu. Itu menurut Aki Kumbang sebenarnya apa nih kalau ide itu? Oh iya, saya juga pernah mengalami hal serupa. Jadi untuk leluhur memberikan sebuah kenang-kenangan atau tanda mata. Tapi zaman sekarang saya lihat kebanyakan bohong-bohongan tuh. Kebanyakan bohong-bohongan. Saya pernah dipercaya mengurus sebuah keramat. Di situ banyak orang yang minta-minta ini, tapi nggak pernah berhasil tuh. Nah, karena waktu itu guru saya hanya nyuruh udah bersihin aja, nyapu aja. Tapi pada saat kita nyapu, nah itu kadang nempel di sendal. Itu saya pernah mengalami pribadi. Dan memang itu peninggalan orang tua zaman dulu. Dan banyak juga yang melakukan ritual seperti puasa untuk mengambil itu pusaka. Ada yang 40 hari, ada yang 7 hari. Dan semuanya nggak ada yang berhasil. Kenapa di situ nggak berhasil? Mungkin seperti ini, orang tua itu kan lebih bijak, lebih mengerti. Seseorang yang apa adanya aja, seseorang yang ikhlas, maka orang tua akan mengasih aja gitu. Beda dengan kita misalnya, wah saya mau narik ini nih, saya mau ritual ini segini,
nggak bakal dikasih itu, bohong. Yang ada bawa dari rumah tuh. Trik sulap. Ya trik sulap, banyak kan seperti itu. Mungkin kita mengenal gitu. Ketika seseorang ini mempunyai sebuah golok gitu, itu supaya aman terhadap dirinya dan tidak tidak menimbulkan ya sesuatu yang berbahaya gitu baik kepada orang lain, itu ya ada semacam perawatan khusus. Ya harus dimandikan, ya harus dikasih wangi-wangian. Menurut ini seperti apa itu? Oh, saya pengalaman di rumah ada 1.500 golok. Ya, Nah, itu golok yang bagus-bagus itu, yang sangat keramat-keramat pun ada di situ. Mau pamor apa aja, mau yang bentuknya aneh apa aja. Dan itu nggak ada ibaratnya kita mandikan ya kita kultuskan gitu, nggak ada. Jadi memang ada kita pemberian minyak, tapi itu buat mencegah karat, bukan buat apa serem-sereman enggak. Jadi fungsi dari minyak itu jika kita balurkan kepada pusaka itu bisa mencegah karat, korosi, seperti itu. Jadi nggak ada ritual-ritual khusus harus dimandikan kembang, enggak, salah itu, salah. Karena apa? Karena unsur air ketika ketemu besi dia akan menyebabkan karat, akan menyebabkan yaitu hancurnya besi. Kenapa masyarakat masih mandiin kembang? Ya karena mungkin belum tahu, karena kalau itu ternyata adalah sebuah filosofi bahwa pusaka ini harus dibuat harum, harus dibawa wangi, harus dibawa ke dalam kebaikan. Coba aja kalau kita rajin-rajin mandiin, ya hancur besinya. Karena korosi dari air dia menyebabkan karat menyebabkan korosi. Jadi banyak filsafat dari orang tua yang harus kita putar-putar lagi. Apa maksudnya seperti ini? Nah, itu seperti itu. Kita babat Banten, perintah Sultan. Jadi ya seperti diterangkan di dalam Babat Banten ayat ke-51. Itu Sultan wajib. Sultan menyuruh kita untuk merawat pusaka, itu disuruh. Untuk merawat pusaka-pusaka Banten seperti apa? Banyak pusaka Banten, ada golok, ada keris, ada tombak ya. Banyak. Tapi bukan dikultuskan. Bukan. Gimana dirawatnya? Dirawatnya dengan cara apa? Mandiin tiap malam Jumat dengan kembang 7 rupa. Nah, itu filosofi bahwa pusaka itu harus dibawa wangi, harus dibawa dengan hati yang bersih, harus dibawa suci. Karena kalau ini golok ini bukan senjata berbahaya, bukan. Yang senjata berbahaya diri kita. Banyak orang salah, wah golok ini buat bunuh orang. Enggak, golok nggak bisa bunuh orang. Yang bisa bunuh orang ya dirinya sendiri, diri kita sendiri. Golok itu hanya gimana ngikut kita, gimana maunya kita. Kalau kita bawanya nggak bersih, ya udah ini golok nggak bersih. Tapi kalau kita bawanya bersih, ini golok bersih. Oke. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang berkembang di masyarakat. Bahwa wah ini malam Jumat kita mandiin, ya hancur besinya. Kalau mau diminyakin ya nggak apa-apa, karena minyak itu mencegah dari karat, bagian dari pelestarian namanya. Tapi kalau dimandiin terus, waduh, lama-lama bilanya korosi itu. Sayang. Kemudian dengan cara perawatannya seperti itu, dibersihkan, diberikan minyak. Minyaknya juga ada minyak yang untuk tahan karat, nggak harus minyak misik, nggak harus minyak ini, enggak. Apakah ganggu pusaka itu? Enggak, kata siapa ganggu? Nggak ada yang ganggu. Misalnya nggak dirawat pusaka itu, ledakan di rumah, bohong itu. Bohong, dukun mana yang ngomong kayak gitu? Saya punya 1.500 pusaka di rumah.
Itu nggak ada yang gelodakan, itu nggak pernah dirawat kok. Kita ngerawat ya paling kita kalau ada kotor ya kita bersihin, kita lap, kita kasihin minyak, kadang kita kasihin minyak supaya nggak karatan, supaya dia kuat sih. Nggak ada kita ritual mandi kembang nggak ada. Itu hanya filosofi sebenarnya, filosofi supaya pusaka itu dibawa bersih. Kenapa? Karena pusaka itu nggak punya nyawa. Nyawanya itu ada di kita. Ketika kita bawa jelek ya jelek, kita bawa bagus ya Pak. Mungkin terakhir nih, tadi saya sepakat ketika sentralnya ini adalah di pendidikan. Ini Aki Kumbang ini mengkoleksi berbagai macam jenis golok. Ini untuk memainkan goloknya nih. Memainkan goloknya sendiri. Kira-kira ya kurang elok lah. Hanya sebatas mengkoleksi sementara memainkannya ya apa kurang gitu ataupun gimana? Kalau kamu bagaimana ini? Ya, jadi untuk permainan golok itu kita punya 36 teknik cara menggunakan golok yang masih langka orang pelajari. Dimana ada teknik putar, teknik lipat, teknik lempar, ada golok bersambut. Nah, permainan golok itu sudah tembus sampai 13 negara. 13 negara alhamdulillah sudah mulai menggunakan teknik permainan goloknya. Nah, cuman sekarang karena lagi lockdown ya, kayaknya kita mengajar dengan cara online. Soalnya kalau kemarin kalau nggak ada pandemi kita sudah keliling Eropa. Keliling Eropa karena kita udah ada kontrak. Salah satunya dengan NPSF, Netherlands Textile Federation, terus dari Prancis, APSF, terus ada dari Inggris, dari Turki. Nah, kita udah siap berangkat kemarin, karena jadi ya dibanding dulu. Gitu. Mungkin terakhir nih ke Aki Kumbang, pesan untuk generasi muda yang kalau untuk koleksi golok-golok ini sangat rendah lah ininya pengetahuannya, wawasannya. Aki memberikan pesannya untuk mereka lah, baik itu generasi muda secara khusus ataupun mereka yang sudah mengkoleksi tetapi tadi menurut Aki salah gitu. Jadi lebih ke arah ininya lah, lebih ke arah Unsur mistisnya. unsur itunya, unsur mistisnya gitu. Menurut Aki gimana itu pesannya? Ya sekarang begini, kalau unsur mistis itu kan tergantung dari psikologi kita. Ya. Kalau misalnya psikologi kita mengedepankan mistis ya jadi mistis. Gitu. Tapi kalau psikologi kita mengedepankan oh ini adalah peninggalan leluhur ya jadi peninggalan leluhur. Gitu. Kenapa orang banyak yang tersesat? Karena psikologi dirinya sendiri. Ya. Pendidikan psikologi diri sendiri, gimana dia menganggap sebuah benda itu memiliki kesaktian. Nah itu adalah apa? Untuk zaman sekarang itu pendidikan tentang itu sungguh masih jauh. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Zaman dulu baca bismillah sekali dia bisa jalan di air misalnya. Ya iya karena dibeli, bismillahnya dibeli. Dengan puasa bertahun-tahun. Dengan puasa bertahun-tahun, dengan tirakat bertahun-tahun, jadilah bismillah itu sakti. Jadilah bismillah itu punya kehidupan. Jadilah bismillah itu punya nyawa. Karena apa? Karena sudah dibeli. Beda dengan pada zaman ini. Ngarepin kita bismillah bisa jalan di air ya, sampai tua nggak bakal bisa jalan di air. Karena beda zaman, beda tata cara. Beda kejujuran kita udah beda jauh dari zaman dulu, udah sangat jauh sekali. Gitu. Makanya untuk generasi muda sekarang ya nggak usah terlalu diangkat-angkat mistis-mistisnya. Untuk apa diangkat-angkat mistisnya? Itu semuanya sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Contohnya apa? Contohnya telepon. Dulu orang kita masih mengira telepati. Ternyata apa? Dijelaskan dengan ilmiah jadilah sebuah handphone. Semua itu ilmiah semua. Jadi untuk peninggalan leluhur bangsa kita lestarikan aja. Nggak usah kita terlalu banggakan mistisnya, nggak usah.
seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bicaranya saya apresiasi lah gitu ya. Ini untuk bahan tulisan saya di media News yang secara spesifik untuk deadline-nya untuk halaman depannya dan memuat tentang ya sesuatu yang teramat. Iya. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Aki tentang ya sesuatu yang bukan hanya mistisnya lah gitu. Tapi Betul. kalau mistis itu hanya sebatas Tapi ada teknologi di dalamnya. iya ya itu. Pelestariannya. Karena Ya, sambil buka. untuk golok-golok dengan bahan-bahan unsur-unsur meteor itu hanya di Indonesia. Bahkan Damaskus yang sangat hebat, yang pedangnya bisa seperti memotong seperti pisau memotong keju itu. Ya, itu bahannya nggak pakai meteorit ya, belum punya dia seni tempa seperti itu. Tapi di negara kita di Indonesia sudah ada. Nah itu sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mau buka kan? Om, buka. Coba itu dong. Nah kalau ini jenis pamencitan. Kenapa disebut jenis pamencitan? Karena di sini ada cekungan. Nah ini buat aliran darah. Nah jadi ketika dia memotong, darah nggak muncul ke badan, tapi lewat jalur ini. Nah ini digolok sembelih. Nah, iya. Dari Kujang kan. Kalau ini sama juga nih jenisnya jenis golok nih. Itu belati itu. Oh belati. Majapahit. Nanti saya kirim foto-fotonya kan. Oke, siap.